Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya untuk menjadi tamu-tamunya dan juga untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan minimal ada 4 keuntungan. Dan kita berada di sini untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu mengandung 3 tema besar. 3 tema besar yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Tema yang paling inti, yang paling besar, walaupun jumlah ayatnya bukan yang terbanyak tapi temanya terbesar, itu terkait dengan tauhid, terkait dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ini adalah tema terbesar walaupun ayatnya tidak terbanyak. Kemudian tema berikutnya yang ayatnya itu terbanyak di dalam Al-Quran, yaitu yang berbicara tentang cerita atau kisah-kisah. Tema kedua dalam Al-Quran adalah tentang kisah-kisah umat sebelum kita. Dan faedah ataupun jelas manfaat dari kisah-kisah yang Allah SWT kisahkan itu sebagai bahan pelajaran untuk umat yang terakhir, agar umat yang terakhir ini bisa mempelajari kesalahan umat yang sebelum kita, agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang memang dilakukan oleh umat sebelum kita. Kemudian yang terakhir, tema yang ketiga di dalam Al-Quran itu adalah tentang hukum-hukum, tentang syariat. Dan sedikit ayatnya, maka dari itu yang namanya hukum Allah SWT itu tidak berat. Dan juga hukum-hukum tersebut itu ditetapkan oleh Allah SWT karena tujuannya adalah kita sejatinya adalah manusia yang membutuhkan aturan itu. Tanpa aturan kehidupan kita tidak akan seimbang. Nah, ini adalah kandungan utama di dalam Al-Quran. Dan yang kita bahas adalah sepertiganya, yaitu pembahasan tentang kisah-kisah umat sebelum kita yang tercantumkan di dalam Al-Quran. Dan yang kita bahas atau yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah tentang Nabi Ibrahim, yang mana kita ketahui bahwasanya Allah 3 kali membersihkan umat manusia, atau mohon maaf, Allah SWT itu menjadikan sumber atau asal muasal nasab umat manusia itu dari 3 nabi. Jadi ada memang proses juga pembersihan umat setelah itu. Yang pertama, Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam itu terlahir banyak manusia, banyak keturunan. Kemudian ada pembersihan umat, pembersihan manusia, yaitu terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Semua dibinasakan kecuali sedikit yang ikut bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Kemudian manusia kembali banyak, sampai datang masanya Nabi Ibrahim. Dan pada waktu itu juga ada banyak pembersihan umat, walaupun memang tidak seperti pada zamannya Nabi Nuh. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya nasab itu rata-rata kembali kepada Nabi Ibrahim setelah itu, nasab manusia. Walaupun yang lebih ditegaskan juga oleh para ulama sejatinya adalah setelah Nabi Ibrahim diutus, itu tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah kecuali nasabnya nyambung dengan Nabi Ibrahim. Maka dari itu di seluruh penjuru dunia, dari 124.000 nabi
yaitu jumlah yang sangat banyak, 124.000 nabi yang Allah utus dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Maka ketika pada zamannya Nabi Ibrahim dan setelahnya beliau, itu tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah kecuali termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, ini termasuk juga pembersihan nasab, pembersihan keturunan. Dan Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena itu tadi alasannya semua nabi setelah zamannya Nabi Ibrahim nasabnya kembali kepada beliau. Walaupun beliau punya hanya 2 putra, yaitu Ismail yang paling besar, kemudian Ishak 13 tahun kemudian. Dan insya Allah ta'ala akan kita rincikan masing-masing di kisahnya Nabi Ismail dan Ishak. Dan kemarin sebenarnya saya berencana untuk membahas Nabi Ishak terlebih dahulu. Karena Nabi Ishak itu keturunan dari beliau banyak sekali nabi, ribuan nabi yang Allah SWT utus. Tapi dari keturunannya Nabi Ismail cuma 1 yang menjadi nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail tidak ada dari keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi. Tapi ternyata ada 1 nabi yang terlewatkan, yaitu Nabi Lut. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan Nabi Lut dan apa yang terjadi secara terperinci di kaumnya Nabi Lut. Dan pertama yang perlu untuk kita ketahui bersama terlebih dahulu, bahwasanya Nabi Lut itu berasal seperti Nabi Ibrahim, yaitu dari Irak, Babilonia. Kalau dulu sebutannya adalah Babilonia kuno, zamannya Namrud. Dan Babilonia itu pusatnya terletak di Irak. Pusat pemerintahan di sana, walaupun kekuasaannya itu menyeluruh sampai kepada seluruh dunia. Kan Rasulullah mengatakan 4 raja yang menguasai dunia. 2 muslim, 2-nya kafir. Dan 2 kafir itu adalah pertama Babilonia kuno, yaitu Namrud, Raja Namrud, zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian berikutnya adalah Babilonia modern, yang disebut namanya adalah Bukhtunasr atau Nebukadnezar kalau di buku-buku sejarah. Biasanya disebut dengan istilah Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar itu hidup pada masanya Bani Israel. Kemudian Namrud kembali pada masa Namrud di Babilonia. Di situ diutus seorang nabi yang mulia, yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai nabi yang paling logis. Logikanya benar-benar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, debat antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, dengan masyarakat Babilonia pada waktu itu, berdasarkan logika. Itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian, ketika Nabi Ibrahim itu harus hijrah. Karena sebagian Nabi juga akhirnya hijrah. Yaitu terusir dari Babilonia untuk kemudian pergi ke suatu daerah yang disebut Syam. Syam sekarang itu Palestina, Syria, Lebanon, dan sekitarnya. Yordania diantaranya. Nah, itu adalah daerah-daerah yang dahulu disebut dengan istilah Syam. Pindahlah, hijrahlah Nabi Ibrahim ke Syam. Dan yang ikut dengan Nabi Ibrahim adalah Lut. Para ahli tafsir mereka berbeda pendapat, para ahli sejarah juga berbeda pendapat terkait dengan Lut itu sebenarnya siapa. Mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya Nabi Lut itu adalah putra dari saudara Nabi Ibrahim yang bernama Haron. Haron itu saudara sekandung karena mereka memiliki bapak yang sama. Bapaknya Azar. Azar adalah bapak dari Nabi Ibrahim dan Haron ini. Kemudian Haron memiliki anak. Berarti di sini Nabi Lut itu posisinya seperti keponakan. Tapi pendapat yang kedua yang termasuk kuat juga dikatakan bahwasanya Nabi Lut itu adalah putra dari pamannya Nabi Ibrahim. Berarti dari saudaranya Azar punya putra, berarti itu adalah sepupu, sepupu namanya. Nah, intinya ini adalah pendapat-pendapat yang memang paling kuat dari kalangan ulama terkait dengan Nabi Lut. Maka Nabi Lut itu memang termasuk kerabatnya Nabi
Ibrahim. Sebagian ulama sampai mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW menceritakan kelak di akhir zaman akan ada nabi yang dibangkitkan hanya memiliki satu pengikut. Nah, sebagian ulama mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim. Karena yang mengikuti beliau hanya Lut. Waktu itu Lut masih muda, masih kecil. Dan Nabi Lut itu mirip kondisinya seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih kerabatnya Nabi Muhammad SAW dan sejak kecil diadopsi oleh Nabi Muhammad dan dididik. Maka Lut juga sama seperti itu dididik oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika bapaknya Lut, Harun itu sudah sudah wafat, dan disinilah yang namanya Nabi Lut itu diadopsi oleh Nabi Ibrahim. Sebagian ulama menyebutkan itu seperti anak angkat. Maka dari itu hidupnya di bawah didikannya Nabi Ibrahim sejak kecil. Ketika pindah hijrah ke Syam, ke Palestina sekitarnya, Nabi Lut ikut. Karena Nabi Lut sudah tidak memiliki orang tua. Kemudian ketika dewasa, Nabi Lut diutus menjadi seorang nabi juga. Itu mirip seperti Harun. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa, dan Nabi Harun itu adalah nabi juga. Walaupun Nabi Musa di sini adalah rasul. Maka sama seperti Nabi Ibrahim itu adalah rasul. Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Ibrahim. Tapi kepada Nabi Lut tidak, yaitu melanjutkan kitab sucinya Nabi Ibrahim. Kemudian setelah dewasa dan diutus menjadi nabi, Nabi Lut tersebut karena sudah pindah ke Syam. Ke Syam itu ya tadi wilayah antara Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Nabi Lut itu diutus untuk pergi ke daerah yang bernama Sodom. Kota bernama Sodom. Ya, itu kan nama kota sebenarnya. Itu kan, kota Sodom. Atau dalam bahasa Arab disebut Sodom. Daerah Sodom itu terletak di, kalau sekarang berarti Yordania. Di wilayah Yordania, sekarang menjadi Laut Mati, dan sejarahnya yang akan kita bahas ini. Tapi sebagian ahli sejarah menyantumkan asal muasal kenapa orang-orang Sodom melakukan perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Ini adalah perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yaitu pada zaman itu. Dan alasannya diantara yang disebutkan oleh para ahli sejarah adalah dahulu orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang mereka itu karena wilayahnya itu menjadi jalan utama perdagangan. Jadi situ adalah jalur sutra, jalur perdagangan. Banyak orang-orang luar melalui Sodom itu untuk pergi, entah itu ke arah yang lebih selatan, ke arah Hijaz dan juga ke arah Yaman, atau yang dari ke selatan ke utara, ke Irak, dan lain sebagainya, biasanya melalui wilayah Sodom. Kemudian mereka memiliki kebun-kebun buah di pinggiran kota. Dan mereka sejak awal mempersilahkan siapapun yang melewati wilayah mereka itu dipersilahkan untuk memetik atau mengambil bekal dari daerah yang mereka miliki tersebut. Daerahnya makmur karena memang juga mereka memberikan dan membagikan hasil buminya kepada siapapun yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Sebagian ahli sejarah menyantumkan seperti itu awalnya. Dan kebaikan ini pastilah ketika terjadi di umat manusia atau di suatu kaum yang tidak ikhlas, itu adalah iblis, itu pasti. Maka dari itu iblis mencari cara untuk bisa mengubah yang awalnya itu baik menjadi buruk. Karena memang itu cita-cita iblis di kehidupan dunia ini. Dan sebagian ahli sejarah menyantumkan bahwasanya iblis pernah berubah rupa menjadi seorang anak kecil. Yaitu tujuannya untuk membisiki atau memberikan pandangan kepada orang-orang Sodom itu dan menakut-nakuti tentang kefakiran. Karena Allah juga sudah memperingatkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya setan itu
akan selalu menakut-nakuti manusia tentang kefakiran. Hati-hati nanti kurang, hati-hati nanti miskin, hati-hati nanti menjadi fakir. Nah, orang yang takut dengan kefakiran itu berarti telah terkena bisikan syaitan. Kemudian kalau sudah seperti itu, wa ya'murukum bil fahsya, pasti akan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk. Di antara perbuatan buruk adalah tidak sedekah. Di antara perbuatan buruk itu tidak sedekah. Dan juga perbuatan buruk yang lainnya seperti mencuri, korupsi, dan sebagainya itu masuk dalam kategori fahsya. Fahsya adalah perbuatan buruk, tapi secara makna itu perbuatan buruk yang tersembunyi. Sedangkan mungkar, istilah mungkar di dalam istilah Islam itu untuk menyebut kemaksiatan tapi yang lebih terlihat, yang terlihat oleh orang lain. Sedangkan fahisyah jamaknya adalah fahsya, itu untuk perbuatan kemaksiatan tapi yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, terkait dengan kondisi ini, iblis memberikan bisikan ke warga sana, jangan terlalu dermawan, karena nanti akan kurang kebutuhan kalian. Disitulah mereka mulai khawatir. Mulai khawatir, iya juga benar masukan ini. Karena ketika banyak orang yang lewat akan mengambil buah-buah mereka, sehingga kebutuhan mereka bisa jadi terkurangi. Ketika seperti itu yang terjadi, terus pelan-pelan iblis itu membujuk mereka untuk melakukan perbuatan yang itu nanti masuk dalam kategori perbuatan kemaksiatan. Yaitu disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, ketika mereka sudah terlanjur terkenal sebagai kaum yang dermawan. Dan setiap orang yang lewat itu tidak perlu lagi izin ke warga lokal. Akhirnya mereka tetap mengambil dari buah-buahan yang ada di pinggiran kota. Tapi mereka karena sudah menetapkan aturan baru, yaitu tidak boleh asal mengambil. Karena sudah terlanjur terkenal, ya tetap banyak yang mengambil. Akhirnya mereka berusaha untuk membuat sebuah aturan yang bisa membuat orang-orang yang mengambil buah mereka itu jera. Aturannya seperti apa? Macam-macam. Ketika banyak dicobakan aturan itu tidak membuat mereka jera, akhirnya mereka membuat aturan yang paling aneh. Aturan yang belum pernah ada di muka bumi ini. Yaitu yang mengambil buah mereka dan ketahuan akan disodomi. Bahasanya seperti itu. Dan itu adalah aturan pertama yang mereka lakukan, dalam artian tidak ada aturan seperti itu di muka bumi ini. Kemudian ini terjadi berikutnya, banyaklah perbuatan yang disebut dengan istilah sodomi itu. Dan itu awalnya untuk hukuman, tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Ya memang itu tujuan iblis, tujuan setan untuk menjadikan suatu yang buruk atau kemaksiatan itu menjadi perkara yang dimaklumi. Nah, ini adalah tujuan mereka. Atau istilahnya dinormalisasi, itu dianggap normal. Dan kemudian menyebarlah di kalangan kaum Sodom. Kemudian perbuatan mereka itulah yang kemudian disebut dengan istilah sodomi itu tadi. Seperti itu. Dan itu secara sekilas awalnya, tapi perlu untuk kita sedikit tarik lagi. Karena ketika mereka sudah terlanjur buruk seperti itu, kemudian yang diutus ke mereka adalah Nabi Lut. Memang secara nasab, Nabi Lut itu bukan berasal dari daerah Sodom. Tapi Nabi Lut sudah tinggal di daerah Syam, berarti sekitaran Sodom itu juga sudah lama. Karena hijrah bersama Nabi Ibrahim. Kemudian, Nabi Lut itu menikah dengan salah satu perempuan dari orang lokal daerah Sodom itu. Dan itulah yang menjadikan Nabi Lut warga di daerah Sodom. Nah setelah itulah Nabi Lut berdakwah di wilayah tersebut. Sodom itu wilayahnya luas, katanya ada sekitar 5 kota di dalamnya. Dan ketika mereka sama sekali tidak ada yang mau beriman dengan Nabi Lut, karena memang itu karakter manusia, yaitu pendatang silahkan tinggal tapi jangan bicara. Istilahnya seperti itu. Jikalau pendatang silahkan tinggal bersama, tapi jangan banyak komentar. Itu seakan-akan hal tersebut itu sudah umum terjadi di banyak masyarakat. Tapi jikalau orang-orang yang beriman berkumpul kemudian kedatangan orang, maka tidak akan
berkeyakinan seperti itu. Selama informasi atau bahkan mungkin ilmu dan kebenaran yang dibawa orang pendatang tersebut, maka pasti akan diterima oleh orang-orang yang mereka beriman. Tapi yang tidak beriman ya mereka akan mengatakan kami adalah penguasanya, kami adalah rajanya di sini. Maka jangan ada pendatang datang mengatur. Nah ini adalah memang sifat manusia, tapi sifat manusia yang tidak baik. Karena menjerumuskan manusia kepada penolakan terhadap kebenaran. Inilah yang terjadi di wilayah Sodom. Tidak ada satupun yang mau percaya dengan Nabi Lut. Satupun. Tidak ada yang mau percaya bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah nabi yang mendakwai kebenaran dan juga tauhid. Tidak ada yang percaya. Kemudian ketika diancam terkait dengan azab, maka mereka juga tidak percaya. Baik, sedikit saya tarik ceritanya di hubungan cerita Nabi Lut dan kaumnya dengan ceritanya Nabi Ibrahim di akhir-akhir. Atau istilahnya termasuk ketika Nabi Ibrahim itu dikasih karunia anak terakhir, yaitu Nabi Ishak. Yaitu dalam surat Al-Ankabut, di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin." Allah mengatakan, "Walamma ja'at rusuluna," dan ketika utusan kami, maksudnya utusan di sini banyak. Banyak utusan, ada beberapa oknum, ada beberapa orang. Sebagian ulama mengatakan 2 malaikat, tapi sebagian lagi mengatakan 3 malaikat, dan sebagian lagi mengatakan 3 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan yang penting ini adalah utusan Allah SWT dari jenis malaikat. Ketika utusan kami dari jenis malaikat mendatangi Ibrahim, Nabi Ibrahim, bil busyra, yaitu dengan kabar gembira. Allah mengatakan kabar gembira, tapi kemudian mengatakan qalu, para malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Kami datang diutus untuk menghancurkan wilayah itu, wilayah Sodom. Nah, ini adalah sebuah informasi penghancuran sebenarnya, tapi Allah SWT sebut di sini sebagai kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena itu adalah kabar gembira kemenangan bagi ahli tauhid, kemenangan bagi Nabi Lut. Karena memang orang-orang Sodom pada waktu itu menantang Nabi Lut, jikalau memang engkau adalah nabi dan benar, sudah datangkan azab Allah yang katanya engkau janjikan. Itu adalah tantangan, dan selalu ketika warga itu menantang, Allah akan kabulkan. Dan kemudian Allah berfirman dalam ayat ke-32 lanjutnya, qala inna fiha Luta. Ini adalah kepedulian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat tersebut, sesungguhnya di wilayah itu ada Lut. Ada seorang yang bernama Lut. Kemudian para malaikat mengatakan, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu daripada engkau wahai Ibrahim siapa yang ada di dalam wilayah tersebut. Kemudian ditegaskan oleh malaikat, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Sungguh kami akan selamatkan dia, yaitu Lut, dan keluarganya. Keluarga berarti kan semua, anak dan istri, kecuali kata para malaikat istrinya. Istrinya tidak kami selamatkan, karena istrinya kanat minal ghabirin, yaitu termasuk orang-orang yang akan dibinasakan. Termasuk orang-orang yang akan dibinasakan. Yaitu di sini yang bisa kita ambil faedah dari ayat ke-32 adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan di dalam wilayah tersebut ada Lut. Maka itu mengindikasikan bahwasanya yang namanya orang soleh, walaupun satu orang saja, yang berada di suatu wilayah, itu akan menjadi penghalang datangnya musibah dan adab. Inilah keuntungan menjadi orang soleh. Jikalau ada satu saja orang yang soleh di suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan aman dari adab dan juga musibah Allah SWT. Dan jikalau memang banyak, maka lebih terjaga lagi. Maka dari itu kesolehan masyarakat, kesolehan seseorang itu salah satu yang menjadi penghalang adab
di dunia dan juga pasti di akhirat. Dan itulah kenapa kita harus berusaha menjadi orang soleh agar tidak dihukum. Karena menjadi orang soleh itu bukan keuntungan bagi siapa-siapa, tapi keuntungan bagi diri sendiri. Dan ya banyak sekali keuntungan ketika menjadi orang soleh, diantaranya adalah ketika bapak itu orang yang soleh, maka masa depan anaknya akan terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu sebenarnya yang lebih dituntut untuk menjadi soleh itu bapak bukan anak. Seperti itu. Karena apa? Ketika di kisahnya Nabi Khidir, itu ketika bersama Nabi Musa dan masuk ke suatu kampung, kemudian ada tembok yang hendak runtuh. Sama Nabi Khidir itu diberdirikan lagi, dikuatkan. Kemudian ketika Nabi Musa bertanya kenapa seperti itu, padahal kampung tersebut itu tidak mau memberikan bantuan terhadap bekal mereka yang habis. Kemudian Nabi Khidir membuka terkait dengan rahasia, yaitu Nabi Khidir mengatakan bahwasanya rumah ini milik anak yatim. 2 anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, kata Nabi Khidir, yaitu bapak mereka itu dahulu adalah orang yang soleh dan udah meninggal. Maka dari itu Allah jaga tentang keberlangsungan masa depan anak yang bapaknya itu adalah orang soleh. Nah, ini adalah keuntungan menjadi orang yang soleh. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-33, Allah berfirman, walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Diulang lagi oleh para malaikat, yaitu ketika para malaikat yang mereka diutus untuk membinasakan kaum Sodom, kaum Nabi Lut, yaitu dan ketika telah datang utusan kami, yaitu para malaikat tersebut ke Nabi Lut. Berarti tadi ke Nabi Ibrahim mampir terlebih dahulu. Karena memang di ayat yang lain itu para malaikat tersebut kenapa mampir di Nabi Ibrahim, ada beberapa alasan. Pertama, karena Nabi Ibrahim adalah kerabatnya Nabi Lut. Yang akan diadab adalah kaumnya Nabi Lut. Maka dari itu termasuk penghormatan kepada Nabi yang mulia pada waktu itu, Nabi Ibrahim, maka malaikat mampir terlebih dahulu memberi kabar kepada Nabi Ibrahim. Kemudian alasan berikutnya karena malaikat itu ingin memberikan kabar gembira juga, yaitu diberi anak kedua dari istri yang mandul, yaitu istrinya yang bernama Sarah. Kemudian sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya usia Sarah ketika hamil itu sekitar 90 tahun. Sekitar 90 tahun dan itu hamil. Kemudian memiliki anak yang bernama Ishak. Jarak antara Ishak dengan Nabi Ismail 13 tahun. Dan itulah tujuannya ketika mampir di Nabi Ibrahim terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Nabi Lut. Dan ketika datang kepada Nabi Lut, yang terjadi di Nabi Lut adalah si abihim wa taqabihim dar'a, yaitu Nabi Lut sangat takut, merasa ini bakal ada hal yang buruk nanti, karena kedatangan tamu dan tamunya itu bukan sembarangan. Karena malaikat ketika berubah menjadi wujud manusia, itu selalu manusia tampilannya sangat menarik, sangat bersih, dan tidak mungkin adanya debu itu nempel di tubuh mereka. Itu malaikat. Itu sama seperti hadisnya Umar ibn Khattab ketika ketika Nabi Muhammad itu kedatangan malaikat Jibril. Yaitu malaikat Jibril datang, kata Umar dan para sahabat yang lain, kita tidak kenal orang ini, bukan warga sini, tapi juga tidak kelihatan kalau dia dari jauh, karena pakaiannya, tampilannya itu menampakkan kalau dia bukan baru menjalani perjalanan safar. Jadi itulah yang namanya malaikat, itu tampilannya sangat indah, sangat bagus. Ya memang malaikat ketika menyerupai wujud manusia itu selalu berubah menjadi laki-laki. Selalu seperti itu. Ketika ketemu Nabi, malaikat Jibril ketika ketemu Nabi Muhammad SAW itu lebih mirip kepada sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya itu salah satu sahabat beliau, dan malaikat Jibril itu mirip tampilannya, itu mukanya, wujudnya seperti Dihya. Itulah yang namanya malaikat selalu menyerupai laki-laki ketika berubah menjadi manusia. Dan itu yang dilakukan oleh para malaikat utusan Allah untuk mengadab kaum Nabi Lut. Karena ini adalah manusia-manusia yang bagus, yang tampan, kemudian bersih dan menarik tampilannya.
Yang terjadi di kaum Nabi Lut adalah mereka syaratnya adalah kalau ada tamu laki-laki harus dilaporkan ke mereka. Nah, itulah yang terus menjadi kebiasaan bahwasanya mereka ya suka tamu laki-laki. Seperti itu. Apalagi yang datang kepada Nabi Lut adalah tamu laki-laki yang sangat tampan. Dikatakan oleh banyak ahli tafsir kalau malaikat itu menyerupai laki-laki itu seperti laki-laki muda, tidak punya jenggot, tidak punya kumis, bersih. Nah itu. Nah ketika sampai di Nabi Lut, Nabi Lut khawatir. Di beberapa sumber mengatakan bahwasanya awalnya itu para malaikat tersebut ketemu dengan putrinya Nabi Lut yang sedang mengambil air di sumur luar kota. Karena Nabi Lut tinggal di pinggiran kota Sodom. Nah, ketika lewatlah para malaikat tersebut berupa manusia, kemudian ketemu dengan putrinya Nabi Lut dan mengatakan, kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan panjang. Apakah ada tempat bisa kami inap sebagai penginapan di daerah sini? Mereka bertanya seperti itu. Kemudian putrinya Nabi Lut mengatakan, tunggu sebentar di sini, saya akan lapor kepada bapak. Kemudian ketemulah dengan bapaknya, yaitu Nabi Lut, diceritakan tentang tamu yang datang seperti ini dan seperti ini. Maka di sini Nabi Lut, disinilah diceritakan oleh Allah, si abihim wadaqa bihim dar'a, yaitu merasa tertekan. Karena ketika bertemu dengan tamunya, itu wujudnya seperti itu. Ini pasti akan menjadi masalah di wilayah ini. Itu Nabi Lut. Tapi mereka para tamu itu mengatakan la takhaf, wahai Lut, janganlah engkau takut, wala tahzan, dan janganlah sedih. Kenapa disebut takut terlebih dahulu dan sedih kemudian? Karena yang namanya takut itu pasti takut tentang sesuatu yang belum terjadi. Takut tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi wala tahzan, dan jangan bersedih, karena yang namanya bersedih itu selalu terjadi atas sesuatu yang sudah terjadi. Nah itu urutan ketika para malaikat mengatakan itu kepada Nabi Lut, yaitu sesuatu yang belum terjadi, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, kata para malaikat. Wala tahzan, ntar akan terjadi sesuatu, tapi setelahnya jangan bersedih. Itu adalah perkataan para malaikat, dan ditegaskan lagi, inna munajjuka, kami datang untuk menyelamatkan engkau wahai Lut, wa ahlaka, dan keluargamu, illam ra'ataka, kecuali istrimu tidak, kanat minal ghabirin, yaitu termasuk yang sudah tercatat sebagai orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya 34, ayat 34, yaitu dengan firman-Nya, inna munziluna ala ahli hadhil qaryah rijzan minas sama bima kanu yafsukun. Yaitu kami diutus untuk menurunkan atas penduduk kota ini rijzan minas sama. Rijz itu suatu keburukan, suatu yang buruk dari atas. Karena sama itu dalam bahasa Arab disebut sesuatu yang atas. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka, karena perbuatan melanggar mereka. Nah ini terkait dengan awal mula ketika mereka diadab oleh Allah SWT. Kemudian saya akan berpindah di surat Hud. Tadi di Ankabut, sekarang saya pindah ke surat Hud. Yaitu kisahnya sama, tapi ada beberapa lebih rinci di sini. Ketika Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-77. Sama seperti yang terakhir kita baca tadi di surat Ankabut, yaitu walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wadaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Yaitu ketika datang utusan kami kepada Lut, maka Lut merasa tertekan dan merasa ini akan ada keburukan yang terjadi. Kemudian Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang berat. Hari ini hari yang pasti akan menjadi hari yang sulit. Dan di ayat ke-78 Allah melanjutkan lagi, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Yaitu menceritakan tentang setelah kaumnya Nabi Lut tahu dan kedatangan tamu, dan mereka tahu dari mana, dari istrinya Nabi Lut.
Karena Nabi Lut itu istrinya berkhianat. Berkhianat dalam artian tidak amanah dengan iman, keimanan. Karena istri para nabi itu tidak mungkin selingkuh. Kalau terkait dengan selingkuh tidak mungkin. Tapi berkhianat ketika disebut oleh Allah sebagai istri yang berkhianat, itu pasti berkhianat terkait dengan keimanan. Tidak mau beriman dengan suaminya. Maka contoh istri yang tidak beriman dengan suaminya ada dua. Istri Nabi Nuh dan yang kedua ini adalah istri Nabi Lut. Dua-duanya istri para nabi, tapi yang terjadi apa? Tidak beriman. Dan ini sebenarnya sebagai contoh dari Allah SWT, karena Allah SWT merincikan banyak kondisi, di antaranya adalah keluarga nabi saja ada yang kafir, menjadi ahli neraka. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah sudah menekankan wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang namanya orang itu tidak akan mewarisi dosa orang lain. Dengan kata lain, setiap orang itu bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Maka dari itu orang tua itu hukum asalnya tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Seorang suami tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh istrinya. Itu di dalam syariat Islam. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali orang tua itu yang mengajarkan anaknya untuk berbuat keburukan. Baru di situ dosanya mengalir. Tapi jikalau orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat baik, untuk menghindari keburukan, tapi anak tersebut tetap melakukan keburukan, maka dosa itu tetap ditanggung anak itu saja. Dan orang tua tidak akan dibebani apapun. Maka dari itu dalam Islam kita dilarang mencela orang tua ketika yang melanggar adalah anaknya. Setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Atau ketika seorang istri melanggar, maka itu salah istrinya sendiri dan bukan itu cap ke suaminya, suami yang nggak bisa mendidik. Tidak seperti itu. Karena kita diharamkan untuk berkeyakinan bahwasanya kita bisa merubah orang dari buruk menjadi baik. Tidak boleh kita punya perasaan, punya anggapan kita bisa mendidik anak menjadi baik. Dengan metode ini kita bisa mendidik keluarga menjadi baik. Itu diharamkan. Kenapa? Karena itu bagian dari kesyirikan. Dan kita harus meyakini apa? Hidayat itu di tangan Allah. Kita cuma berusaha mengarahkan. Sedangkan kesadaran mereka, orang-orang yang kita arahkan tentang kebenaran, ini mutlak di tangan Allah. Maka dari itu Allah lah yang memberikan mereka hidayah. Tidak bisa kita menyatakan karena saya atau karena suami itu bisa mendidik istrinya, akhirnya istrinya bisa menjadi baik. Tidak. Tetap harus kita nisbatkan ketika istri itu baik, yang menjadikan istri tersebut baik adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan suami. Walaupun wasilahnya memang suami, tapi suami tidak mampu melakukan apa-apa kecuali hanya memberikan arahan. Hanya itu. Maka dari itu kita kembalikan kepada kondisi ketika seorang istri itu buruk. Suami tidak dicela sedikit pun. Maka yang namanya Nabi Nuh tetap mulia. Padahal istrinya kafir. Nabi Lut tetap mulia walaupun istrinya juga kafir. Bahkan Nabi Nuh juga putranya, salah satu putranya juga kafir. Dan itu tidak menjadikan Nabi Lut itu cacat. Menjadi suami yang buruk atau orang tua yang buruk. Tidak ada cap seperti itu dari Allah SWT terhadap Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Dan ketika masyarakat itu tahu, masyarakat pada mengetahui tentang kedatangan tamu Nabi Lut, maka apa? Yuhra'un, kata Allah. Yuhra'un itu terburu-buru, cepat-cepat ingin melihat dan bertemu. Cepat-cepat kaumnya Nabi Lut itu mendatangi rumahnya Nabi Lut. Terus kemudian Allah melanjutkan mengatakan, qala ya qaum haula ibanati hunna adharu lakum. Yaitu Nabi Lut yang kemudian mengatakan kepada kaumnya, karena sudah tahu mereka ingin meminta tamunya ini. Kemudian Nabi Lut mengatakan, kalian kalau mau ini, saya punya 2 putri. Maka silakan putri saya kalian nikahi. Itu adalah perbuatan yang suci, kata Nabi Lut. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan jadikan diriku itu sedih. Karena diriku itu ingin memuliakan tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidakkah di antara kalian itu ada orang yang berakal? Kata Nabi Lut menyindir kaumnya. Baik, ini adalah cerita tentang bagaimana awal datangnya kaum Nabi Lut ke rumah Nabi Lut ketika Nabi Lut kedatangan tamu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti sedikit setelah sholat isya, beberapa ayat sedikit lagi.
Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.